Maka itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berbicara. Itulah sebabnya Dia menyatakan kehendaknya, menyatakan maunya supaya kita hidup di dalam jalan-jalannya. Tetapi kemudian ada yang bertanya kepada saya, kalau Allah berbicara pendeta, kenapa saya tidak bisa mendengar? Sesungguhnya Allah itu berbicara kepada kita. Kalau kita tidak bisa mendengar, itu karena kita lebih mendengarkan suara hati kita ketimbang suara Allah. Kenapa? Karena Allah itu berbicara dengan berbagai macam cara. Dia berbicara dengan berbagai macam cara, dan ketika Dia berbicara, Dia akan memastikan apa yang disampaikan itu didengar oleh kita. Kalau engkau mengatakan engkau tidak bisa mendengarkannya, itu karena engkau lebih mendengarkan suara hatimu ketimbang apa yang dikatakan Tuhan kepadamu. Saya berikan contoh dalam Alkitab, saudara-saudara. Di sana ada seorang raja yang bernama Raja Firaun. Firaun ini, saudara-saudara, adalah raja yang memerintah pada saat orang Israel ada di Mesir. Ya, dan Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Firaun melalui Musa. Jadi lihat, Tuhan selalu berbicara dengan berbagai macam cara. Untuk Firaun, Tuhan berbicara melalui Musa. Sampaikan segala firman kepada Firaun bahwa dia harus segera melepaskan umatku pergi. Tetapi apakah Firaun, saudara-saudara, mendengarkan suara Tuhan? Dia telah mendengarkan suara Tuhan, tetapi dia lebih memilih mendengarkan suara hatinya sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak ingin melepaskan orang Israel pergi. Jadi bukan Firaun tidak bisa mendengar, tapi Firaun tidak mau mendengar. Saudara, kebanyakan hal yang sama terjadi kepada setiap kita. Kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Dengan kondisi keadaan yang engkau alami. Ada begitu banyak orang yang sementara mengalami sakit penyakit, saudara. Kenapa? Karena dia menyimpan kepahitan dalam hatinya. Dia marah dengan orang lain. Dan ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya agar dia bisa mengampuni, setiap hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang pengampunan. Itu adalah suara Tuhan bagi dia. Tapi dia tidak mau mendengarkan itu. Dia lebih memilih mendengarkan sakit hatinya dan segala kebenciannya. Sehingga ketika dia mulai menderita dengan hal itu, maka dia mulai berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saudara, Tuhan menolong setiap kita. Dia memperdengarkan suaranya. Kalau engkau mau membuka telinga, membuka hati, mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang diperintahkannya kepadamu, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Amin. Maka ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita untuk mendengarkan suaranya lebih daripada kita mendengarkan suara hati kita. Kenapa Firaun lebih mendengarkan suara hatinya? Karena Firaun tidak mau kehilangan orang Israel. Firaun tidak mau melepaskan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel membawa keuntungan bagi Mesir. Israel mengerjakan hal-hal yang besar di Mesir. Sehingga kalau dia harus melepaskan Israel, dia akan mengalami yang namanya kerugian. Dan dengan alasan yang sama kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Kenapa? Karena apabila kita menyendengkan telinga dan mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya, maka kita akan mengalami yang namanya kerugian. Semua keuntungan yang kita dapatkan selama ini akan hilang sirna. Ini betul atau benar, saudara? Karena kebanyakan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, memperdengarkan perintahnya kepada kita, selalu saja ada hal-hal dalam hidup ini yang harus kita potong, yang harus kita tanggalkan, yang harus kita pisahkan daripada diri kita. Dan itulah yang tidak kita inginkan terjadi, karena hal itu akan membuat kita mengalami sebuah kerugian yang besar. Saudara, yang terjadi dengan Firaun selanjutnya apa? Ketika Firaun tidak mau mengalami yang namanya kerugian, maka justru Firaun mengalami kerugian yang jauh lebih besar lagi. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya bagi kita, ya mungkin kita akan mengalami rugi pada saat kita menaati perintahnya. Tapi rugi tersebut akan terlalu kecil dibandingkan dengan kerugian yang akan engkau alami apabila engkau tidak mendengarkan perintahnya. Amin. Saya sudah banyak melihat hal ini terjadi, Bapak Ibu. Ada setiap mereka yang mengalami kerugian yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan.
Hal yang sama terjadi kepada Kain sebelum dia membunuh adiknya Habil. Tuhan telah memperdengarkan suaranya. Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Jadi hati yang panas, muka yang muram merupakan lampu kuning. Ini lampu di mana kita perlu berhati-hati. Karena dalam keadaan dan situasi yang seperti ini, iblis telah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda kita untuk melakukan yang namanya dosa. Tapi Kain mengabaikan suara Tuhan dan dia terus melakukan apa yang menjadi niat hatinya. Dia mengajak adiknya Habil pergi ke padang dan dia memukulnya dari belakang sampai Habil kemudian mati. Maka apa yang terjadi dengan Kain? Kain diusir dari hadirat Tuhan. Hukuman yang dialami oleh Kain jauh lebih berat daripada hukuman yang ditanggung oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hanya terusir dari Taman Eden, sementara Kain terusir dari hadirat Tuhan. Lihat, Kain mengalami kerugian yang sangat besar akibat tidak mendengarkan suara Tuhan. Seandainya dia mau mendengarkan suara Tuhan dan meletakkan segala keegoisannya, mengalami kerugian karena itu, maka sesungguhnya Kain adalah seseorang yang sangat beruntung. Saudara, dalam hidup ini kita tidak akan pernah lepas tadi yang namanya rugi. Engkau mau rugi karena firman, atau mau rugi karena tidak mendengarkan firman. Kalau engkau rugi karena mendengarkan firman Tuhan, maka itu adalah sebuah keuntungan. Sementara kalau engkau mengalami kehilangan akibat engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kerugian terbesar yang dapat engkau alami di dalam kehidupan saudara. Mendengarkan firman Tuhan memang betul membutuhkan sikap hati yang rendah. Kita perlu menanggalkan segala keegoisan kita. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, itu adalah jalan yang paling baik yang dapat engkau tempuh di dalam ketika engkau menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Ketika saya berbicara tentang hal ini, saya paling senang sekali, saudara-saudara ya, menggunakan satu ilustrasi, kisah yang disaksikan oleh seorang pendeta. Jadi ada seorang ibu pendeta yang selesai menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja. Dia langsung mengirimkan pesan kepada suaminya agar segera menjemput dia, karena dia sudah selesai pelayanan. Maka suaminya pun langsung menerima pesannya dan berkata, ya, saya segera menjemput kamu. Maka ibu pendeta yang selesai pelayanan minta permisi kepada jemaat setempat dan dia pun keluar gereja menunggu suaminya di depan gang. Maka yang terjadi kemudian, saudara-saudara, suaminya lambat sekali datang. Maka dia kirim pesan, sudah di mana? Suaminya menjawab, saya sudah di jalan tapi saya ini macet. Ini jalan lagi macet, jadi tunggu sebentar ya. Maka 15 menit lewat, 20 menit lewat, 30 menit lewat. Ya, sang pendeta mulai kesemutan karena berdiri terlalu lama, ya kan? Ya, 4-5 menit lewat, kesabaran mulai hilang. Dan ya, ibu pendeta pun mulai marah. Ternyata pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati, katanya. Sesampainya suaminya itu memakan waktu 1 jam. Dan itu membuat pendeta menjadi marah. Maka dengan wajah yang tidak senang, ya kan, wajah yang muram, hati mulai panas. Ya, sang pendeta pun mulai masuk ke dalam pintu, ke dalam mobil, kemudian pintu mobil itu dibanting menunjukkan tanda ketidaksukaan. Ya, maka di dalam mobil ibu pendeta itu tidak berbicara apa-apa, pokoknya mukanya muram, hati panas. Maka saudara, kalau hati mulai panas, muka muram, tanda-tanda saudara perlu berjaga-jaga. Karena dalam kondisi yang demikian, saudara-saudara, kita gampang sekali berbuat dosa. Maka mungkin lebih baik ketika hati panas, muka muram, engkau mengunci mulutmu rapat-rapat. Ya, ibu pendeta ini tidak mau berbicara, sementara sang suami yang merasa tidak bersalah karena benar-benar macet. Ini tidak dibuat-buat. Ya, melihat reaksi istrinya yang begitu, dia pun mulai marah. Kenapa? Karena dia merasa tidak bersalah. Karena memang macet di jalan sehingga dia benar-benar terlambat menjemput istrinya yang merupakan seorang pendeta. Maka kekesalan hati dari sang suami itu dilampiaskan kepada pedal gas. Pedal gas itu diinjak sekuat-kuatnya, kemudian mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi. Ya, maka saudara-saudara melihat itu, sang ibu pendeta mulai berpikir dalam hatinya, ini kalau kita berdua mati kecelakaan karena mobil ini terlalu
melaju dengan kecepatan yang tinggi dalam jalan tol ini, dan kalau tabrakan mati maka masuk neraka. Dan ini benar saudara, meskipun seorang pendeta kalau mati dalam keadaan marah-marah pasti masuk neraka. Makanya kenapa kita mengatakan jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ya kan? Karena kalau saudara sudah tidur, saudara tidak memiliki kepastian apakah engkau akan bangun atau tidak. Karena kalau orang tidur itu sudah setengah mati kan. Kita tidak akan pernah tahu saudara apakah kita bisa bangun pada besok hari atau tidak. Makanya kalau saudara marah, jangan marah sampai matahari terbenam. Selesaikan itu sebelum saudara tidur. Karena mungkin engkau orang Kristen puluhan tahun, bahkan mungkin engkau juga seorang pelayan Tuhan. Kalau engkau mengakhiri garis hidupmu dengan dosa, ya, kau mati dalam keadaan marah-marah, maka engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Saudara, maka ibu pendeta ini mau minta maaf sama suaminya, ya kan? Tapi dia terlalu gengsi untuk melakukannya. Dia tahu perintah Tuhan itu jelas, ya, bahwa saling memaafkan itu penting. Dan dia bisa mendengar suara Tuhan itu, bahwa memaafkan itu penting. Tetapi sulit bagi dia untuk melakukannya. Kenapa? Kalau dia melakukan firman Tuhan, maka dia akan kehilangan keegoisannya. Ya, emang demikian. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya, kita akan selalu mengalami kehilangan. Tapi saya mau beritahu, kehilangan karena taat terhadap perintah firman Tuhan, itu bukanlah sebuah kehilangan. Tapi kalau saudara mengalami kehilangan akibat saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, engkau benar-benar rugi besar. Maka ibu pendeta ini mulai mengangkat tangannya, ya, dan dia mau pegang, ya, tangan suaminya yang ada di persnelan mobil. Tapi waktu dia mau pegang, tangannya terasa berat sekali. Berat dengan apa? Dengan egois, dengan harga diri. Ya memang kadang-kadang orang Kristen model begitu. Harga diri jauh, ya, lebih mahal daripada harga nyawa. Tapi sebagai hamba Tuhan, dia dituntut lebih banyak, bukan? Kita yang banyak belajar firman, kita yang akan dituntut lebih banyak daripada firman Tuhan. Maka pada akhirnya dia pun mengangkat tangannya walaupun terasa berat, saudara, dia menaruh tangannya, ya, di atas tangan suaminya. Maka ketika dia melakukan itu, suaminya pun memandang dia dan berkata, begitu kek dari tadi. Ya, maka mobil pun, ya, melaju dengan pelan, saudara-saudara, ya. Ternyata sang suami juga mau minta maaf, tapi terlalu gengsi-gengsian, ya. Dan ya, perang dingin itu selesai ketika ibu pendeta pun menaruh tangannya di atas tangan suami. Jadi saudara-saudara, saya yakin, saya percaya sebagai hamba Tuhan, kita selalu mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan mau engkau mendengarkannya, sekalipun mungkin engkau harus mengalami kerugian kan hal tersebut. Karena percayalah, Tuhan memiliki rencana yang sangat indah bagi setiap mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ketika firman Tuhan disampaikan kepada saudara, saya yakin, saya percaya ada di antara saudara yang membutuhkan ini. Engkau membutuhkan ini, saudara-saudara, karena ada sesuatu dalam hidupmu yang engkau tahu yang harus engkau lakukan, tapi selama ini engkau tidak melakukannya. Kenapa? Karena engkau tertahan dengan gengsimu, dengan harga dirimu. Saudara, sudahi semuanya itu. Karena ketika engkau terus bertahan di dalam egomu, engkau sendiri yang akan menderita karena hal tersebut. Tapi ketika engkau mulai belajar melepaskan hakmu dan tunduk takluk terhadap perintah Tuhan, engkau akan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara. Ya. Perhatikan baik-baik, suara Tuhan yang diperdengarkan kepada kita bukan hanya instruksi untuk mujizat, tidak. Tetapi instruksi untuk mengubah hidup kita. Saya hari-hari ini banyak kali menyuarakan ini, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, kita mengimani itu. Bagi Tuhan, dia mampu melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tapi dia juga mampu untuk mengubah kehidupan kita. Mengubah tabiat kita. Saudara, perubahan hidup itu jauh lebih penting daripada perubahan keadaan. Karena kalau saudara engkau tidak mengalami sebuah perubahan dalam dirimu, dalam hatimu, dalam jiwamu, maka berapa kali pun Allah membuat mujizat dalam kehidupanmu, itu tidak akan ada artinya sama sekali. Coba perhatikan dengan orang Israel di padang gurun, mereka kekurangan mujizat model kayak apa lagi, saya mau tanya.
Setiap hari mereka melihat tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ketika Tuhan menurunkan hujan daging, hujan roti. Ketika Tuhan membelah batu dan keluar air bagi mereka. Mujizat secara spektakuler dialami oleh orang Israel. Sungai Yordan diputuskan Tuhan bagi mereka. Laut Teberau dibelah Tuhan bagi mereka. Tapi karena mereka tidak pernah mengalami perubahan hati, tidak pernah mengalami perubahan jiwa, maka sebanyak apapun mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka itu tidak ada artinya sama sekali. Itulah sebabnya kenapa saya menggembangkan hal ini lebih banyak mungkin daripada pendeta-pendeta yang lain. Yang saya inginkan saudara menjadi orang-orang yang berubah oleh karena pembaharuan budimu. Karena perubahan diri jauh lebih penting daripada perubahan keadaan. Ya, banyak orang di luar sana minta saya mendoakan mereka dengan kondisi keadaan yang mereka alami. Ya, saya mendoakan. Sebagai hamba Tuhan, saya juga ingin keadaan itu berubah. Dalam kehidupan saudara ketika mungkin ada ibu-ibu yang berhadapan dengan suami yang terus-menerus menjadi duri dalam daging. Sebagai hamba Tuhan saya mau saudara bersuka cita dengan keadaan yang berubah. Tapi ini yang paling penting, engkau mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup akan terjadi kapan? Ketika engkau mendengarkan suaranya dan engkau melakukan perintahnya. Saudara, ketika engkau mengalami sebuah perubahan kehidupan, engkau akan benar-benar ada pada satu titik dipenuhi dengan damai sejahtera apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya. Saya selalu mengatakan ini kan, bahwa kehidupan manusia itu sama seperti kapal yang menyeberangi lautan. Kapal tenggelam bukan karena dikelilingi oleh lautan, kapal tenggelam karena air laut masuk ke dalam kapal. Kita juga tidak akan pernah tenggelam meskipun dikelilingi oleh lautan masalah. Setelah engkau telah mengalami perubahan hidup, perubahan hati, perubahan pikiran, engkau tidak akan pernah tenggelam. Engkau akan tenggelam apabila masalah itu masuk menggenangi hati saudara. Maka yang Tuhan inginkan adalah perubahan hati. Perubahan hati itu penting Bapak Ibu, ketimbang perubahan keadaan. Karena selama hati tidak pernah berubah, mau keadaanmu diubahkan sejuta kali pun, maka itu tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya. Ya. Tuhan mau kita berubah di hari ini. Itu sebabnya kita mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Dan saya berdoa biar hal ini terjadi di dalam kehidupan saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin.